Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Semoga kita semua sehat selalu. Oke, pada video kali ini kita akan membahas teks eksplanasi. Kalian pasti sudah pernah melihat peristiwa-peristiwa berikut ya, fenomena alam, ada salju, gerhana, aurora. Selanjutnya ini fenomena sosial dan fenomena budaya, bisa kalian baca sendiri ya. Tahukah kalian bagaimana peristiwa tersebut bisa terjadi? Proses terjadinya sesuatu dapat dijelaskan dalam teks eksplanasi. Mari kita bahas bersama. Teks eksplanasi adalah teks yang bertujuan menjelaskan proses terjadinya suatu peristiwa, baik alam, sosial, maupun budaya. Teks eksplanasi ditulis untuk menjawab pertanyaan bagaimana atau mengapa. Pertanyaan bagaimana membutuhkan jawaban deskripsi atau penjelasan ya. Sedangkan pertanyaan mengapa membutuhkan jawaban penjelasan sebab akibat terjadinya sesuatu. Ciri-ciri teks eksplanasi. Poin yang pertama, menggunakan istilah teknis. Yang pertama, menggunakan istilah teknis. Istilah teknis adalah istilah yang berkaitan dengan bidang ilmu tertentu. Bisa kalian baca sendiri untuk pengertian dari menggunakan istilah teknis ya. Untuk contohnya, ada di teks berikut seperti abrasi, aerasi, akumulasi, maupun atmosfer. Istilah teknis terdapat di KBBI ya, atau Kamus Istilah Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua, menggunakan kalimat aktif dan pasif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan pekerjaan. Susunan kalimatnya berupa subjek, predikat, dan objek. Contohnya, ayah memperbaiki rantai sepeda milik adik. Ayah itu sebagai subjek, memperbaiki itu sebagai predikat, rantai sepeda milik adik sebagai objek. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya dikenai pekerjaan. Itu susunan kalimatnya ada subjek, predikat, dan objek. Contohnya, rantai sepeda milik adik diperbaiki oleh ayah. Rantai sepeda sebagai subjek, milik adik sebagai predikat, dan diperbaiki oleh ayah sebagai objek. Selanjutnya yang ketiga, menggunakan kalimat tanya dan berita, interrogatif dan deklaratif. Interrogatif, kalimat yang menanyakan suatu informasi kepada orang lain. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Sedangkan deklaratif, kalimat berisi suatu pernyataan yang berfungsi memberi informasi kepada orang lain. Contohnya, saya akan menjenguk nenek di rumah sakit. Yang keempat, menjawab pertanyaan bagaimana. Kata tanya bagaimana membutuhkan jawaban berupa proses sesuatu terjadi. Teks eksplanasi ditulis untuk menjelaskan suatu fenomena atau peristiwa yang disebut dengan kronologis. Yang kelima, menjawab pertanyaan mengapa. Kata tanya mengapa membutuhkan jawaban berupa penjelasan sebab akibat atau kausalitas. Oleh karena itu, penulis teks eksplanasi harus dapat menganalisis proses terjadinya sesuatu. Selanjutnya, berdasarkan dari penelitian ilmiah. Penelitian ilmiah dapat dilakukan oleh penulis atau orang lain. Jika penelitian dilakukan orang lain, penulis cukup mengutip hasil penelitian tersebut dalam teks. Jadi dalam penelitian ilmiah ini harus jelas ya, kutipan atau penulisnya siapa. Untuk pembahasan kali ini Ustazah cukupkan sampai di sini. Untuk lebih memahami materi hari ini, silakan simak contoh teks eksplanasi tersebut. Terima kasih.